Trans TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama kembali membahas tentang persoalan syariat, yang mana kita semua meyakini bahwa syariat itu adalah penerang jalan hidup kita, ilmu syar'i yang akan mengantarkan kita di muka bumi ini meraih kebahagiaan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nanti kelak kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat yang abadi. Semakin kuat ilmu syar'i seseorang, maka semakin terang jalan hidupnya, dan semakin redup ilmu syar'i seseorang, semakin sedikit ilmu syar'i seseorang, maka semakin redup juga cahaya yang dengannya dia berjalan di muka bumi ini. Kita semua menyadari bahwa kita adalah seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi segala aktivitas kita di dunia ini sebisa mungkin kita mengolah niat kita agar bisa bernilai ibadah. Segala kemudahan-kemudahan rezeki yang Allah berikan sejatinya kita jadikan wasilah untuk bisa meraih pahala-pahala ibadah. Kita tidak menjadikan hidup kita sebagai tujuan utama, kesenangan, harta dan seterusnya, tetapi semua itu kita jadikan wasilah ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa memaksimalkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tentunya kita harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan kita beribadah, terutama dalam mengerjakan ibadah salat. Ada beberapa pertanyaan yang sering kita dengar dari saudara-saudara kita terkait persoalan salat, seperti misalnya persoalan yang sering dilihat di tengah masyarakat yang memantik pertanyaan, ya, seperti di manakah posisi tangan ketika kita bangkit dari rukuk, yang diistilahkan dengan i'tidal. Apakah kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri di atas dada, atau kita turunkan, ya, atau istirsal namanya. Ternyata kita dapati di kalangan ulama kita ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tangan kita diturunkan seperti biasa, berdiri sempurna, ya, tangan diletakkan pada posisinya. Dan ini pendapat banyak ya ulama kita. Bisa dikatakan baik ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer, mereka mengatakan bahwa tangan di bawah, tidak diletakkan di atas dada. Tetapi terdapat pendapat yang kuat sebenarnya tentang posisi tangan di atas dada. Pendapat ini menjadikan dalil hadis Wail bin Hujr radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri fi salati, dalam salat, yada' yadahu al-yumna ala kahfihi al-yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada beliau. Dan hadis ini bersifat umum, ya, karena ketika beliau mengatakan idza kana qa'iman, apabila beliau berdiri, maka tidak ada bedanya antara berdiri sejak awal ketika kita takbiratul ihram dengan berdiri ketika bangkit dari rukuk, ya. Dalam istilah bahasa itu disebut dengan berdiri, sehingga ulama kita yang menjadikan hadis ini sebagai dalil dengan maknanya yang bersifat umum mengatakan bahwa seharusnya ketika kita berdiri, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Dan kata sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa tidak ada
argumentasi yang kuat bagi mereka yang mengatakan bahwa tangan diturunkan. Justru hadis ini bersifat umum yang memberikan isyarat bahwa seharusnya ketika kita berdiri maka tangan kanan harus di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada kita. Ini pendapat yang kuat sebenarnya, bisa kita jadikan dasar. Apalagi ada sebenarnya juga riwayatnya dari Imam Ahmad rahimahullah taala yang dinukil oleh Al-Mardawi dalam bukunya Al-Insaf, bahwa beliau mengatakan idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' in sya'a arsala yadayhi. Jika orang yang salat itu mengangkat kepalanya bangkit dari rukuknya, jika dia mau dia boleh menurunkan tangannya seperti biasa, wa in sya'a wada'a yaminahu ala shimalihi, dan jika dia juga mau dia boleh meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Nah, jadi ternyata ada riwayat ya dari ulama kita seperti Imam Ahmad yang mengisyaratkan bahwa beliau berpandangan seperti itu tentang kebolehannya. Sekalipun kita tetap harus ingat bahwa ammatu ulama ya, bisa dikatakan seluruh ulama ya, baik ulama klasik maupun ulama muasirin, ulama kontemporer berpandangan bahwa tangan diluruskan ke bawah, sehingga dalam persoalan-persoalan seperti ini, persoalan khilafiyah yang masing-masing pendapat punya argumentasi dalil yang kuat, maka kita harus siap untuk menerima satu sama lain, tidak boleh terlalu berlebihan menyikapi, lantas kita menyalahkan yang menurunkan tangannya dan yang meletakkan tangan kanannya di atas dadanya, karena ini sifatnya sunnah ya, perlu dipahami. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada itu hukumnya sunnah dan bukan sesuatu yang wajib. Kemudian juga pertanyaan yang lain adalah setelah kita bangkit ya, i'tidal, bangkit dari rukuk, kemudian posisi badan belum sempurna tegak lurus ya. Setelah itu ada orang yang langsung sujud, apakah salatnya sah atau tidak? Nah, di sini memang ada hadis yang tegas ya menjelaskan hal ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqimu dhahrahu fi ruku' was sujud ya. Tidak cukup ya, salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya, maksudnya berdiri tegak lurus antara rukuk dan sujudnya, berarti pada posisi i'tidal. Nah, kalau hadis ini dijadikan dasar dari teks secara tekstual, maka la tujzi berarti salatnya tidak cukup, tidak sah ya. Tetapi ulama kita kemudian menjelaskan bahwa hadis-hadis yang semakna dengan ini itu maknanya adalah tumaknina, persoalan tumaknina dalam salat ya, sehingga sebagian menjadikan hadis ini sebagai dasar tentang kewajiban tumaknina sebagai bagian daripada rukun salat. Tumaknina itu artinya harus tenang pada setiap gerakan sebelum berpindah ke gerakan berikutnya. Sehingga kemudian ditafsirkan oleh para ulama kita bahwa apabila seseorang bangkit dari rukuknya, kemudian tidak terlalu sempurna dia berdiri tegak, katakanlah kepalanya sedikit mengarah seakan-akan ingin sujud, maka ulama kita menyebutkan beberapa istilah yang bisa kita jadikan dasar ya, seperti ada yang mengatakan malam yasir raki'an, selama dia belum dianggap ruku ya, belum terlihat ruku, artinya orang yang melihatnya masih menganggap bahwa dia masih pada posisi berdiri ya, lebih nampak terlihat dia berdiri daripada dia ruku ya. Maka pada kondisi seperti ini, sekalipun mungkin badannya tidak tegak lurus, maka salatnya tetap sah ya. Atau dalam istilah lain yang kita bisa dapatkan dari perkataan ulama kita, bahwa al-inhina as-salibu lil isim, jadi dia dianggap bahwa dia meninggalkan rukunnya, berdiri dari i'tidal, berdiri setelah ruku, apabila posisinya itu ketika dilihat kita tidak bisa lagi mengatakan dia berdiri, tetapi lebih cenderung untuk mengatakan dia sudah ruku ya. Jadi ketika posisinya misalnya lebih rendah ya, lebih dekat ke posisi ruku, maka ini yang dipersoalkan ya, bisa membatalkan sholatnya
Tetapi kalau misalnya posisinya lebih dominan, nampak ya, dinilai bahwa dia masih berdiri, maka salatnya tetap sah. Ya, karena ulama kita menafsirkan hadis yang mengatakan tidak sah ya, atau tidak cukup salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya antara rukuk dan sujudnya, itu terkait persoalan tumaknina dalam salatnya. Tenang, tidak berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya sampai dia berada dengan sempurna pada posisi tersebut. Ya, kemudian para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tentang apakah bacaan i'tidal termasuk sunnah atau rukun salat. Ya. Maka jumhur ulama kita mengatakan bahwa at-tasmi' yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah dan juga at-tahmid ya Rabbana lakal hamd, jumhur ulama mengatakan itu sunnah ya, tidak wajib ya, jumhur ahlul ilm. Tetapi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib ya, seperti Al-Hanabilah, Imam Ahmad, mereka mengatakan wajib hukumnya dengan alasan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan ya, tidak pernah beliau i'tidal bangkit dari rukuk kecuali mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, dan ini adalah syiar daripada rukuk itu. Artinya setiap beliau bangkit dari rukuk pasti membaca bacaan tersebut. Nah, sehingga pendapat ini nampak kuatnya karena ketika Nabi tidak pernah meninggalkan sesuatu, di situ ada isyarat bahwa bacaan tersebut adalah bersifat wajib, tegas. Karena yang sunnah ya, itu boleh ditinggalkan. Andaikan Nabi pernah meninggalkannya walau sekali, maka hukumnya bisa menjadi sunnah. Namun ketika Nabi tidak pernah tinggalkan, maka pendapat yang mengatakan hukumnya wajib itu lebih lebih kuat ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Ya. Adapun bagi imam ya, maka imam itu membaca dua-duanya, sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun pendapat ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa imam itu cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja tanpa mengucapkan Rabbana walakal hamd. Namun insyaallah pendapat yang lebih kuat dari apa yang kita pelajari dari pandangan para ulama kita, bahwa imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Dan ini riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengatakan sami Allahu liman hamidah, beliau juga mengatakan Allahumma rabbana walakal hamd. Dan bacaan Rabbana walakal hamd itu ada 4 yang disebutkan dalam riwayat, dan boleh kita variasikan ya, kadang-kadang kita ganti-ganti bacaannya. Misalnya Rabbana lakal hamd, ini yang paling minimal. Bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamd dengan ditambahkan huruf waw. Bisa juga Allahumma Rabbana lakal hamd, dan yang paling sempurna Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Adapun makmum, maka makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd ya, tanpa harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah bersama imam ya. Sekalipun sebenarnya ada juga pendapat ulama kita yang lain yang mengatakan tetap disunahkan bagi makmum untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Tapi jumhur ulama, banyakkan ulama kita mengatakan bahwa makmum itu cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan ini pendapat yang kuat karena ini disebutkan dalam hadis bahwa apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian ada pertanyaan yang lain yang mengatakan bahwa apakah doa yang dibacakan ketika kita i'tidal bangkit dari rukuk yang disebutkan dalam hadis bahwa ada sekitar 30-an lebih malaikat yang berlomba untuk mencatat doa tersebut, dibacakan pada salat berjamaah saja atau juga dibaca ketika kita salat sendiri?
Dan insya Allah pendapat yang kuat bahwa hukumnya umum, mencakup orang yang sholat berjamaah dan juga orang yang sholat sendiri. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Beliau mengatakan, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar ruku' atau minar rak'ah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari posisi ruku', qala, beliau mengatakan, sami Allahu liman hamidah. Ya. Qala rajul wara'ahu, seseorang di belakang Nabi, ya, seorang makmum mengatakan, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka falamma sarafa, ketika Nabi selesai mengerjakan salat, qala man mutakallim, siapakah yang mengucapkan bacaan tadi? Qala ana, orang itu mengatakan saya. Qala, maka Nabi mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Jadi aku melihat, kata Nabi, ada sekitar 30-an lebih. Kata bid'ah di sini ada yang mengatakan antara 3 sampai 7, ada yang mengatakan antara 3 sampai 5. Ya. Dan jelas lebih dari 30 malaikat berlomba siapa yang paling duluan mencatat kalimat tersebut. Bacaan ini, para pemirsa sekalian, bisa dibaca ketika kita menjadi makmum dan juga bisa dibaca ketika kita menjadi imam dan salat sendiri. Wallahu a'lam. Ada sebuah pertanyaan masih terkait persoalan ruku' ya, atau i'tidal. Bolehkah membaca doa tentang hajat ketika kita berada pada posisi i'tidal? Ya, ketika kita bangkit dari ruku' setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika kita salat sendiri misalnya, lalu kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, apakah boleh kita membaca doa yang kita inginkan, ya, selain daripada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita katakan bahwa tentunya yang paling utama adalah membaca doa sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ini yang paling utama. Namun sebagian ulama kita mengatakan bagi siapa yang ingin membaca doa-doa yang lain, maka itu dibolehkan. Tetapi perlu diperhatikan agar menghindari berdoa dengan menggunakan bacaan selain dalam berbahasa Arab. Hindari. Karena ulama kita sebenarnya tidak memperbolehkan berdoa selain dengan menggunakan bahasa Arab. Hanya mungkin dibolehkan bagi yang tidak mampu sama sekali berbahasa Arab. Ya. Dan sebenarnya doa-doa yang Nabi ajarkan ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, sehingga kita bisa membaca doa yang bersifat umum lalu kita niatkan dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita minta, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Sebenarnya itu mencakup segala kebaikan yang kita inginkan dalam hati kita bisa kita hadirkan, ya, dan juga kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang ada dalam hati kita. Ya, karenanya ulama kita mengatakan bahwa ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ketika membaca surah Al-Fatihah, ada beberapa hal yang bisa kita hadirkan dalam hati kita. Meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mengamalkan amalan yang terbaik, meminta kepada Allah agar diberikan hidayah berada di atas jalan yang lurus, dan seterusnya. Itu semua bisa kita hadirkan di dalam hati kita. Namun secara umum, jika dikatakan apakah boleh kita berdoa ketika berada pada posisi i'tidal, kita katakan bahwa sebagian ulama kita membolehkan hal tersebut, seperti dikatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim membolehkan. Ada beberapa posisi dalam salat di mana kita bukan hanya dibolehkan, bahkan disunahkan, ya, berdoa pada posisi tersebut. Seperti ketika kita berada pada posisi sujud, ya, kita perbanyak doa di situ. Selain doa-doa yang Nabi pernah ajarkan, boleh kita bacakan. Kemudian ketika kita duduk tasyahud akhir sebelum memberi salam juga kita boleh membaca doa-doa yang lain. Ya. Adapun pada posisi i'tidal, ini ada juga, ya, ulama kita yang membolehkan kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bolehkah bersamaan sujud kita dengan imam ketika kita berdiri dari i'tidal.
Jadi setelah i'tidal, berdiri tegak, setelah bangkit dari ruku', tatkala kita ingin ruku', apakah boleh kita bersamaan gerakan kita dengan imam ke posisi sujud? Maka kita katakan yang sunnah adalah kita diperintahkan untuk mengikuti imam, bukan mendahului, bukan juga membersamai imam. Ya, karena Nabi kita mengatakan, fa idza sajada fasjudu. Ya, apabila imam sujud, maka sujudlah. Dan huruf fa pada kata fasjudu itu dikenal dalam bahasa Arab dengan fa at-ta'qib, yang artinya ketika imam bergerak ke posisi berikutnya, maka kita segera mengikutinya. Ya, bukan bersamaan, bukan juga mendahului. Bahkan dikhawatirkan jika kita mendahului imam itu bisa merusak salat kita. Ya, seperti orang yang mendahului imam takbiratul ihram, sebagian ulama kita mengatakan ini tidak diperbolehkan, karena orang yang mendahului imamnya takbiratul ihram seperti orang yang salat sendiri. Ya, dia tidak mengikuti imam. Karena takbiratul ihram itu adalah pembuka salat, maka seharusnya kita mengikuti imam. Ya, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Jadi ada 3 kondisi kita sebagai makmum di dalam mengikuti imam. Yang pertama, mendahului imam, dan ini tidak boleh. Ya. Yang kedua, bersamaan gerakan kita dengan imam, ini juga tidak boleh. Ya. Dan mengikuti gerakan imam ini yang sunnah, ini yang diperintahkan. Andaikan ada orang yang mendahului imamnya, misalnya ketika sujud seperti yang ditanyakan, maka dia perhatikan, kalau seandainya dia mendahului imam, maka dia harus kembali ke posisinya, lalu kemudian membiarkan imam ke posisi sujud, lalu dia ikut. Ya, itu karena tidak boleh dia dahului imam. Begitu juga ketika ruku', ketika dia tidak sengaja misalnya, lalu ternyata gerakannya lebih dahulu ruku' daripada imam, maka dia harus bangkit dulu, ya, mendahulukan imam, kemudian dia mengikutinya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan tentang membaca Sami Allahu liman hamidah, ini juga masih terkait dengan persoalan i'tidal. Bagaimana hukum membuat gerakan-gerakan tambahan? Ya, misalnya ada orang yang ketika bangkit dari rukuknya sambil dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dia melihat jam tangannya atau mengusap wajahnya, jenggotnya, atau gerakan-gerakan yang lain, dia meluruskan pakaiannya, maka kita katakan persoalan gerakan dalam salat itu dibagi 5 sesuai dengan hukum-hukum syariat. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang makruh, dan ada juga yang haram. Ya, maka yang haram itu jelas, ya, gerakan yang membatalkan salat itu hukumnya haram. Adapun gerakan yang tidak sampai membatalkan salat adalah gerakan yang sedikit, ya, secara urf sedikit, dan tidak membuat seseorang berpaling dari arah kiblat. Ya. Sehingga ketika ada yang melihat orang itu bergerak, dia masih dilihat atau terlihat sedang sholat. Ya, misalnya dia melipat tangannya di atas dadanya, namun kadang-kadang dia pegang jenggotnya, atau dia menggaruk sesuatu dari bagian badannya, tetapi ketika dilihat dia masih berada dalam kondisi sholat, maka ini hukumnya makruh, ya, kalau misalnya tanpa hajat dia lakukan itu, ya, tidak ada keperluan, tapi dia, ya, melihat jamnya atau membuka songkoknya dan seterusnya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau tidak berlebihan, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, misalnya dia harus bergeser, ya, di depannya ada shaf yang kosong, maka disunahkan baginya untuk maju ke depan, ya, untuk menutup celah tersebut. Dan yang hukumnya wajib tentunya yang terkait dengan salat, ya, seperti misalnya ketika dia melihat ada najis ketika ada salat sendiri, ya, dia mencium najis di songkoknya atau di sandalnya, maka wajib hukumnya dia melepas sandalnya tersebut atau songkoknya tersebut, sekalipun dia tidak harus mengulangi salatnya dari awal. Ya. Jadi ini beberapa hal yang penting bagi kita semua untuk dipahami dengan baik tentang persoalan-persoalan salat, yang intinya bahwa jika kita ingin meraih pahala yang sempurna di dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka kita harus memberikan waktu yang luas, ya, untuk mempelajarinya. Kita berikan saat-saat yang paling berkualitas, karena ini adalah kualitas kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita menunaikan ibadah salat kita.
Barakallahu fikum, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.